Ini ibunya ya? Iya. Oh, ibu lagi sakit? Sakit stroke. Oh, sakit stroke, jadi nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan. Di kebun awi di Tajung Lombok ininya. Kalau di rumahnya di balai desa Haldong Kubu. Nah, terus gitu. Terus di Jombang Luna, aduh ulang menipoek. Coba, nggak maling, saya nggak curi-curian. Untuk makan ini haram, dimakan nggak enak. Pasti kaget, shock ya, nggak tahu apa-apa di rumah, tiba-tiba bapak dipukulin ya Bu. Bapak niat cari uang, ya halal, ada aja cobaan. Kalau orang baik kayak gitu Bu, pasti ada cobaannya. This fall is a little more than I expected. In so deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so heavy but depleted. But I find this the place to test myself. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, aku dapat informasi dari salah satu followers aku tadi malam mengenai video yang lagi viral banget karena ada seorang kakek lansia yang dituduh mencuri dan dihakimi massa. Aku ngeliatnya tadi malam bener-bener gak bisa tidur karena kok ada manusia setega itu gitu loh. Mungkin kalaupun emang benar bapaknya melakukan kesalahan ya, tidak perlu diadili ya, kita sebagai manusia serahkan aja ke hukum atau ke polisi. Kenapa harus dihakimi seperti itu gitu loh. Kalian gimana tanggapannya? Kesel nggak ngeliatnya? Kesel banget kan? Jadi sedihnya ini si bapak katanya punya istrinya ini lagi sakit stroke dan si bapaknya penjual rongsok gitu. Jadi aduh, hati nuraninya juga yang mukul, apalagi dengan ketawa-tawa seperti itu, nggak tahu kemana. Jadi kita doakan aja semoga orang-orang yang menganiaya bapak tersebut bisa sadar ya. Nggak perlu mengadili orang seolah-olah kita paling benar dan maha benar, karena kita hanya manusia yang penuh dengan salah dan dosa gitu. Yuk langsung aja kita ke rumah bapak. Yang melapor juga bilang bahwa mereka open donasi dan hanya mendapatkan uang 600.000 dari open donasi tersebut gitu, dan sedangkan bapaknya katanya kondisinya sangat memprihatinkan ya. Aku nggak tahu sih separah apa kondisinya, tapi yang jelas aku ngelihatnya dengan diperlakukan seperti itu sangat-sangat tidak manusiawi ya. Kok ini rongsoknya? Misi Pak. Oh, oke. Assalamualaikum. Bapaknya nih. Nah itu bapaknya ini. Duduk aja. Saya Novi. Ini ibunya ya? Iya. Oh, ibu lagi sakit? Sakit stroke. Oh, sakit stroke, jadi nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan.
Anaknya di mana, Pak? Ada bujangan. Ini anaknya itu. Oh, ini anaknya. Anaknya berapa? Ini mah nggak keangkat. Susah. Oh, susah, nggak keangkat, nggak kuat Tenaganya. gitu. Susah. Oke. Jadi ripuh lah. Bapak pekerjaannya apa, Pak? Iya itu Cari tapi rongsok. rongsokan. Cari rongsok. Ya. Udah nggak kuat. Sebenarnya udah nggak kuat cari rongsok tuh, cuma maksa gitu. Oke. Nggak kuat bekerja berat-berat. Oke, Bapak untuk penghasilannya berapa, Pak, per hari? Ya, kalau ada 70, kalau nggak ada salawe. Bapak berangkat dari jam berapa sampai jam berapa setiap harinya? Berangkatnya Pagi. ini urusanan ini saya punya tapi berangkatnya jam 10. Jam 10. Pulang Cuci tempatnya dulu. maghrib. Oh, maghrib. Jauh. Oke. Nah, terus mengenai video yang beredar sempat viral banget, Pak. Ya. Yang bapaknya dituduh mencuri ya? Ya. Kemarin di Cibogor gua kan. Kemarin Nah, itu kejadian deh. Ceritanya saya di sini tuh ya, terus langsung ke Cibogor. Cibogor ada orang yang gelo tuh di tujuan, jangan tuh, kasihan. Terus mau karung, ya mau karung ke sisi kali Hawangan. Ada dompet, Sugante nggak ada uangan. Bus langsung dibawa dan nggak ada orang. Langsung dibawa, mau ke roda dilihat ada orang mau gunduk, wah ini pasti ada uangan. Jadi di kurungan oleh sian ku batur, takut sama orang. jadi dipitnah tapi kenyataan ndak ada untuk di canda ku iya ku batur, tetepnya duduk ka dia. Tadi kia Pak canaga aya manggi dompet henteu. Hari dompet mah bapana lalawora jadi sisiwo lalawora kuduna ulah lalawora jam bapak teh ya amun dompet teh kuduna teh dicekelan jadi ieu mah da teh nyaho aya dompet di dinya teh nyaho aya bapak jadi aya dompet teh dijukut nah nya diambil da pemulung ya di sana tuh soal maling enggak maling itu ambil nimu maksa saya takut maling saja ya maling biar asal selamat ya kalau di sini sih enggak maling saya enggak curi-curian untuk makan ini haram dimakan enggak enak yang punya kasihan sama saya kalau udah diberi jangan dibrek, jangan dipukuli. Ya, kalau masa dipukuli, kalau udah diberi teh, iya. Kalau punya uangnya itu. Oh, kalau yang punya dompet, katanya kalau misalnya dikasih ya udah jangan dipukulin, tapi sama masa malah dipukulin. Gitu. Uang udah dikasih, ya, itu nanti punya dompet. Uang nanti gegepan gini, dah masa mukuli, hantam ini, asa ini. Gelap. Kalau sama itunya jangan dipukuli, masukkan saja. Ya diperiksa gitu. Ya sudah kalau terus jebul dan saya alhamdulillah bager mau di ituin enggak cenah diselamatkan yang mau kamu ngambil apa? Yang ngambil uang nemu saya pemulung enggak itu nyolong. Tapi saya ngambil mau diberikan takut itu sama orang jadi disumputkan dulu ketakutan mau dikasih sama orangnya ketakutan banyak masa saya nggak ada surat merah kawit kecil. Uangnya berapa itu? Nggak ada tuh. Uangnya sabaraha? Uangnya sabaraha? Duitnya ya sabaraha? Di dompetnya teh? Nggak tahu. Oh, nggak tahu? Nggak tahu. Nggak dilihat-lihat saja. Ya kalau itu yang punya, ya betul nggak diambil apa-apa aja. Yang punyanya saya takut ada orang
itu ngegerbong terus nyari saya. Ya saya ngambil dompet, ada uangan, jadi saya disimpan dulu, nggak dibawa. Saya bawa ke roda, periksa, ya nggak ada apa-apa. Kamu ngambil, nemukan dompet. Ya bapaknya jangan lalawara ya, jangan apa sih? Sembarangan. Nggak jawab sembarangan. Bahasa Inggris. Tapi ngaku Pak, ngaku ya, tapi duaan saja, berdua. Kalau uang udah diberi ya jangan dipukuli, iya awas orang copot acan atau tapukan ini di kebon tuh. Makanya jadi pas lihat videonya kan itu semua pada viral ya. Aku nangis, kurang Cibawarnya. Ya, bapak udah kenal semua di Kertasari sampai itu sampai Selawakna sampai itu Komplek sampai Panongan udah kenal semua. Bapak diberi beras, beri uang 50, 100. Oh, ya bujangan dikasih untuk jajan. Saya mau maling anahan takut. Enggak mau curian. Dimakannya haram. Tapi yang halal. 10.000 juga makan enak. Itu. Jadi pas lihat videonya itu aku nggak tahu yang kehilangan yang mana, tapi yang mukulin itu banyak gitu. Maksudnya kok bisa main hakim sendiri gitu, sedangkan kita kan negara hukum. Kalau emang mungkin kita diduga, ini kan masih diduga ya, diduga salah gitu, ya langsung aja gitu ke hukum gitu ya Pak. Tidak perlu main hakim sendiri gitu. Ini makanya gemes banget ngelihatnya. Kok masih ada zaman sekarang yang seolah-olah jadi pahlawan kesiangan ya, main pukul-pukul aja, seolah-olah kayak udah bener bahwa bapaknya emang mencuri gitu. Maksudnya kayak nggak ada hati nuraninya, sedangkan bapaknya ini kan sudah cukup umur ya Pak ya, gitu, sangat disayangkan seperti itu. Sedangkan yang mukul-mukulnya juga masih muda gitu. Hati nuraninya kemana? Itu tadi malam saya dapat videonya jam 11 malam sampai nggak bisa tidur ngelihat ada manusia setega itu, sejahat itu. Sampai kita harusnya hari ini langsung ke Cirebon. Kita putusin untuk kita harus ketemu bapaknya dulu. Gimana caranya kita harus ketemu bapaknya. Nah makanya alhamdulillah kita ketemu sama bapaknya dan bapaknya sudah mengklarifikasi klarifikasi semuanya ya, karena udah berdamai ya Pak katanya ya. Sudah berdamai. Udah damai. Udah damai. Udah damai di sana. Udah damai di sana. Sama Dansek juga. Iya. Sama punya uangnya, jangan digebugin, semoga. Karena emang bapaknya nggak salah ya Pak. Jangan digebugin. Masyarakat yang punya uangnya yang main hakim sendiri. Masyarakat. Ya udah diancam sama sayanya. Awas lah saya digebugin, uang udah ditemukan diberikan. Dan saya mah nggak curi. Saya ngambil tapi diberikan. Kalau curi langsung pulang ke roda ngoes. Dipukul. Tapi saya mah nggak mau. Dipukul apanya aja Pak? Naon nabi ditenggelan naon nabi Kak? Dipukulnya. Di kebun awi di Tajong, habok ininya. Kalau di rumahnya di balai desa, handong kubuk. Terus gitu. Terus dicombak muna, long menipoek. Gelap katanya, dipukulin terus. Terus mus ngorong puyuk, ambil saja Kak, ke dalam jangan dipukulin. Tahu sama siapanya, sama Pak Kuwu udah datang nggak tahu Pak Kuwu namanya. Itunya tuh, ayo udah tahu Mbak ya. Saya salaman dulu ke Pak Kuwu. Nah ini anaknya ya? Iya. Anaknya kerjanya apa, Mas? Nggak kerja. Oh nggak kerja. Ini anak
punya 2. Punya 2. Ngurus ini kan. Di Bijawak Sakit. 1. Iya ibu. Jadi kalau pagi ngurus ini sampai Aduh, sore. Nggak ada yang ngurusnya. Pagi ngurus ibunya. Sekolah nggak nanti dilanjutkan. siang kerja. Sekolah. Ini sih urusan ini. Udah SMP nggak dilanjutkan. Ininya gugur. Jadi nggak ada yang ngurusin. Jadi Ya udah sampai SMP. sampai SMP aja. Nggak dilanjutkan sekolah. Kalau yang satu lagi Ada TK. Laginya di Biawak. Bayawak. ada Biawak. 7. Ada 1. Udah nikah? Perempuan. Oh perempuan sudah menikah. Punya suami. Oh jadi bapak di sini Beras tuh sedikit-sedikit. Bertiga aja. bertiga aja. Aja ini. Gak kebayang Asal sih. halal. Iya, kasihan nih mama. Jadi mau dibenarkan luhurnya ada udah sakit yang nggak ada uang. Ya, Apanya Pak? Bocor. Iya, Udah. ini kan Udah Ada balocor yang- rumah karuhun. Apa itu rumah karuhun? Rumah Karuhun rumah bahula. beli orang tua dulu Oh, ya. orang-orang Ayah. Untuk Ayahnya. turun gitu. Oke. Nah ibunya tahu nggak waktu kejadian kemarin itu Bu? Nyaon teu. Iya nyaon teu. Si lain kejadian nyaon teu. Entar gitu. Oh, Nah, ini nggak mah di tahu. rumah aja, udah sakit nggak Tahu, usah ini mah di rumah gerak-gerak. aja. Tapi tahu beritanya nggak Ada Bu? kabar gitu. Ada kabar bahwa Bahwa si lain di Leng Tenggelan, di Tenggelan aya kabar. Kayak itu tepat Sah. itu. Kadus. Pak RT Nangis. Oh langsung shock. nangis langsung berak Iya. Oh, Itu iya. kabarnya kalau Jadi cemas itu gitu. cemas Iya, ya sejak kabar di Tenggelan itu Khawatir cemas. khawatir gitu lah. Gimana? Ibu saya Nangis. nangis. Perasaannya gimana Bu? Bahwa Maaf Bu, suami Pak Punten Pak. di Tenggelan gitu. Maaf Punten. Perasaannya. Perasaan Ada ibu, kabar. perasaan ibu gimana pas lihat bapak dipukulin? Bicara kata Aina mah bisa. tuh kak di mana? Tuh bisa Aina mah. Nah, tadinya nggak bisa bicara gitu. jadi Gagap sedih lagi. nangis kemarin langsung kan punya darah tinggi tuh langsung busuk gimana Oh gitu. berak gitu keluar Sedih ya Bu. Langsung Ya, pasti. bangsa. Lemah. Lemah gitu. Udah sabar. Pasti kaget, shock ya, nggak tahu apa-apa di rumah tiba-tiba bapak dipukulin ya Bu. Bapak niat cari uang ya halal, ada aja cobaan. Kalau orang baik kayak gitu Bu pasti ada cobaannya. Udah 5 tahun ini Bu. 5 tahun. Duduk aja gitu. Sedih Bu, Sakitnya udah 5 tahun. takut bapak kenapa-napa ya. Karena bapak yang cari uang gitu, bapak di jalan berjuang buat ibu. Nah, ya, Majikan mah. Sakit udah berapa lama Bu? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi ibu nggak bisa jalan, Jadi papa aja gitu. di papa duduk gini aja ya, Iya. Lu sabar tadi. Cuma lemes aja. cuma lemes. Ya kadang-kadang untuk berobat juga nggak ada tuh Bu. Mm-mm. Kalau beli cuma kemarin aja ada bantuan dari desa gitu, BPNT. Jadi ini ibu sebelah ya, sebelah sini ya, Itu yang ada gejala. sebelah. Jadi kondisinya juga ibunya punya darah tinggi, ya Bu. Darah tinggi juga mempengaruhi untuk stroke, makanya nggak boleh banyak pikiran, makan juga harus dijaga ya Bu. Dendam nggak ibu sama orang yang mukulin si bapak? Tuh kak. Enggak ya, salah paham aja ya. Iya, salah paham. Oh ya. Nih Bu, Semoga ibu sehat ya Bu ya. Ibu sehat, panjang umur, terus percaya ibu bapak tuh orang baik, maka lagi dicoba sama Allah ya Bu. Makanya ini aku bener-bener kaget banget pas dengar ya Allah. Aku yang mendapat info dari followers katanya istrinya lagi sakit stroke, terus bapaknya rongsok gitu. Aku juga mengerti gimana perasaan khawatir seorang istri ya melihat suaminya gitu
tiba-tiba dapat kabar dipukulin orang ya Bu, dituduh mencuri. Dan aku yakin iya nggak salah lagi. Nah ini sebenarnya cuma salah paham, tapi yang sangat disayangkannya main hakim sendiri itu yang sangat disayangkan. Banyak juga di negara kita ini yang melakukan hal seperti itu ya Pak, kurang sadar hukum, betul. Jadi nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu apa-apa, cuma tahu judulnya diduga mencuri ya kan, baru diduga loh. Tapi banyak banget yang orang langsung main hakim sendiri, mukulin, bahkan banyak yang meninggal gitu. Itu banyak banget di Indonesia ini gitu. Jadi tolonglah gitu untuk kalian yang nonton tayangan ini, janganlah seperti itu. Kita sama-sama manusia loh, mempunyai hak asasi manusia yang sama gitu. Semuanya tidak ada perbedaan, mau kaya mau miskin, semua sama di mata Allah. Apabila emang ada kesalahpahaman, kita serahkan aja sama kepolisian atau hukum yang berlaku. Kita kan di Indonesia ini dilindungi oleh negara hukum, jadi biar selesaikan di pengadilan atau di kepolisian gitu. Jangan langsung ditindak atau diperlakukan yang tidak layak, yang tidak semestinya. Kasihan loh, Bapak punya keluarga, punya istri, punya anak. Gimana perasaan keluarganya apabila melihat si Bapak tuh dipukulin, padahal Bapaknya tuh nggak salah apa-apa. Coba kalian harus memposisikan diri kalian sebagai Bapak gitu. Gimana rasanya dipukulin, sakit apa enggak? Kalau secara fisik sakit sih bisa hilang ya, tapi luka di batin yang belum tentu bisa hilang cepat gitu. Sakit hati. Dan untungnya si bapak ibu nih nggak dendam sama yang memukul, tapi semoga nggak terulang kembali. Dan yang nonton, mungkin pelaku yang memukul bapak menonton tayangan ini dan melihat kondisi keluarga bapak dan ibu seperti apa, jadi bisa melihat secara langsung ya, sadar betul. Oke, ini kita sebentar lagi nunggu Nadia karena mobil kita tadi nggak masuk, ada di depan. Kita mau sedikit ada bantuan untuk bapak sama ibu ya. Oke. Ini ibu, semoga bisa bermanfaat ya Bu ya, bisa bermanfaat untuk bapak. Sini bapak, semoga bisa bermanfaat untuk bapak dan ibu ini. Sedikit bantuan dari kami, insya Allah ya Pak. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki, saya sehat, saya insya Allah datang ke sini lagi ya Pak. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Datang ke dia dari? Boleh. Ya, boleh. 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 Dan buat kalian nih yang ingin berpartisipasi ya, membantu Bapak siapa maaf namanya? Pak Caslam. Pak Caslam. Ya. Pak Caslam. Silakan hubungi admin kami, insya Allah kita amanah dan akan memberikan haknya Pak Caslam dan ibunya. Ini kondisinya seperti ini, anaknya 2, yang 1 sudah menikah, 1 tidak bekerja dan harus merawat ibunya yang stroke. Dan Bapak bekerja mencari rongsak ya Pak, dengan penghasilan paling kecil 20.000, paling besar 70.000 per hari. Gitu, semoga kita dari video ini banyak banget manfaat dan hikmah yang kita ambil untuk lebih bersyukur apapun keadaan kita saat ini gitu. Karena ketika kita ngeluh sama kehidupan kita, ternyata guys itu adalah kehidupan yang diidamkan oleh orang lain gitu. Jadi nggak boleh ngeluh apapun itu. Jujur ini teguran juga untuk hidup saya. Ketika saya ngeluh capek, saya bantu orang di jalan dan lain-lain, ternyata ini ngebuat saya, ngebuka mata saya untuk lebih bersyukur bertemu dengan orang hebat yang sabar ya, yang memaafkan sesama umatnya, saudaranya yang salah paham, lapang dada, menerima keadaan seperti ini tanpa mengeluh ya Pak. Bapak pernah mengeluh sama kehidupan nggak Pak? Pernah? Mengeluh. Belum. Pernah mengeluh tuh? Mengeluh? Murung. Bimbang, pusing, Pusing pikiran. Ya pasti ngeluh. Oh, pikiran panjang. Yang pengen mah bedah rumah ini tuh Pak. Enggak, itulah ya sudah
ini sama Anak. itu urusanan saya yang berangkat pekerjaannya biasa-biasa saja. Yang penting Bapak mau makan udah alhamdulillah ya Pak. Penting sehat. Yang penting sehat. Dendam nggak Pak sama yang mukulin Bapak? Apa? Dendam tuh. enggak. Kemarin nunggulan dendam deh. Orang yang dendam. Ya, enggak, berarti sabar. Sayanya udah itu sembuh, enggak mau itu tak. Perpanjang lah. Enggak dendam berpanjang Ya Allah, dosa. Masya Allah. Masih sabar nih. Saya udah selamat lah. Enggak diberi uang, biarin saya selamat. Nggak dikasih uang seperak Ya, pun Pak. saya masih mau bisa bekerja sedikit-sedikit. Ya Allah. Oke. Enggak punya dendam. Bapak nih ada rezeki buat Bapak. Semoga bisa membantu ya Pak. Terima nih, terima. Diterima. Makasih. Amin. Makasih banyak. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Pokoknya sehat-sehat ya Pak. Ibu juga sehat-sehat ya Bu ya. Gitu. Nanti insya Allah kita silaturahmi ke sini lagi karena kita harus ke Cirebon dan besoknya kita harus ke Jawa Tengah guys. Jadi setelah itu insya Allah sekali lagi kalau Allah berkehendak ya, gitu kita akan datang ke sini lagi untuk bersilaturahmi. Amin. Bersama Pak Caslam dan istrinya. Ibu Aah. Ya. Sehat-sehat Ibu, Bapak, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah ya. Apapun yang Bapak jalani, saya yakin Bapak orang baik, Bapak jujur, selalu dalam lindungan Allah ya Pak. Kesabaran Bapak yang ngebuat Bapak jadi orang yang sangat kuat. Itu menjadi contoh juga untuk saya ya Pak. Oke, terima kasih banyak guys. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah menginformasikan ke kita nih. Jujur kalau tanpa ada yang menginformasikan kita nggak bisa nyampe ke sini karena nggak tahu videonya dan lain-lain, nggak tahu beritanya. Karena ada yang menginformasikan, banyak yang peduli sama Pak Caslam dan Ibu, banyak yang sayang juga. Dan terima kasih Bapak udah mengantarkan. Tadi kita nyasar-nyasar soalnya diantri sama Bapak. Belakang rumah ya? Iya, belakang rumah. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan guys dan selalu bersyukur. Dadah guys. Ay, que la mala, ay, 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 ay.